Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Mutakin Nugroho, guru PPKN yang akan membersamai kalian dalam pelajaran PPKN kelas 7 bab 4 dengan tema keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita melangkah ke materi lebih jauh, coba kalian perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Apakah semuanya sama? Tentu tidak. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita temui. Mungkin kita pernah melihat orang yang menggunakan bahasa daerah yang kita sendiri tidak tahu artinya. Kita juga pernah melihat orang yang matanya sipit, rambutnya keriting, kulitnya hitam, kemudian sawo mata, dan seterusnya. Pernah juga kita melihat orang yang beribadah ke masjid, ke gereja, ke wihara, dan seterusnya. Kita juga sering melihat orang yang pekerjaannya sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, ada juga yang sebagai pejabat, dan bermacam-macam. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan. Mengapa bisa demikian? Mari kita temukan jawabannya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Letak strategis wilayah Indonesia, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, benua Asia dan benua Australia, sehingga disebut dengan jalur perdagangan internasional yang membawa komoditas dagang namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tepatnya 17.504 pulau. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam seperti daerah pantai, daerah gunung, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat, juga kondisi kekayaan alam, tanaman, hewan. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat kota, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Pernahkah kalian berkunjung ke pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia? Jika pernah, dari situ kita bisa melihat bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di wilayah Indonesia, baik secara kewilayahan maupun sosial budaya yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, apa arti penting keberagaman masyarakat Indonesia? Yang pertama, keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan, kreativitas, serta inovasi. Yang kedua, keberagaman juga memiliki potensi negatif jika tidak dilandasi kesadaran akan keberagaman serta semangat persatuan dan kesatuan. Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan warna kulit dan bentuk fisik yang lain merupakan sebuah kesalahan.
Untuk itu, kita perlu mempelajari perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita awali perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati orang lain ketika beribadah. Selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras yang ada di Indonesia. Yang pertama, tidak membeda-bedakan suku dan ras dalam pergaulan. Yang kedua, tidak merendahkan suku dan ras tertentu. Yang ketiga, tidak menganggap suku dan ras kita yang paling baik. Yang terakhir adalah perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Salah satunya dengan cara menjadikan keberagaman itu sebagai anugerah untuk saling mengenal dan saling memahami. Lalu, apa tugas kalian sebagai seorang pelajar dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa Indonesia? Yang pertama, mempelajari salah satu seni budaya bangsa Indonesia sesuai minat dan bakat masing-masing. Yang kedua, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Yang ketiga, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam negara kita. Dari materi yang kita pelajari, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sikap dan toleransi terhadap keberagaman masyarakat Indonesia merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara demi tercapainya masyarakat yang maju dan beradab. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Mutaki Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.